Malam perayaan 10 tahun pernikahan kami seharusnya menjadi momen paling membahagiakan. Namun, suamiku justru memilih saat itu untuk menghancurkan segalanya demi wanita manja. Dia lupa, panggung tempatnya berpijak dan apartemen yang dia banggakan adalah milikku. Saatnya merebut kembali kendali. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lampu kristal di ballroom hotel bintang 5 itu berpendar hangat, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Aku berdiri di tengah ruangan yang luas itu, menarik napas panjang, mencoba menghirup aroma kemewahan yang telah kusiapkan dengan susah payah. Ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. 1 dekade. Sebuah pencapaian yang bagi banyak orang adalah tonggak sejarah yang patut dirayakan dengan meriah. Di tanganku, secarik daftar periksa acara sudah hampir tercentang semua. Bunga lili putih segar, bunga kesukaan suamiku, sudah tertata rapi di setiap meja bundar yang tertutup taplak sutra. Aku merapikan sedikit kerah blazerku, menatap pantulan diriku di cermin besar dekat pintu masuk. Wajahku terlihat lelah. Ada lingkaran hitam tipis di bawah mata yang berusaha kututupi dengan concealer. Namun binar mataku menyeratkan harapan. Aku ingin malam ini sempurna. Segala biaya pesta ini, mulai dari sewa gedung yang harganya setara mobil kecil, catering premium, hingga orkestra pengiring, semuanya keluar dari kantong pribadiku. Rekening tabungan yang kusiapkan untuk investasi masa depan sedikit terkuras. Tapi tak apa. Aku ingin melihat senyum suamiku kembali merekah. Belakangan ini, suamiku, Arif, selalu pulang dengan wajah tertekuk. Bisnis propertinya katanya sedang lesu, dihantam badai ekonomi yang tak menentu. Keluhan demi keluhan selalu menjadi menu makan malam kami. Pasar lagi hancur, Bu, katanya seringkali dengan nada frustrasi, memanggilku dengan sebutan, Ibu, yang terasa kaku, bukan lagi panggilan sayang seperti dulu. Karena itulah, aku berinisiatif mengambil alih semua beban finansial pesta ini diam-diam. Aku ingin dia bisa berdiri tegak di hadapan kolega dan keluarganya, membuktikan bahwa dia masih sukses, masih mampu menggelar pesta semewah ini, meski kenyataannya akulah penyokong utamanya. Namun, respons Arif sungguh di luar dugaanku. Beberapa hari sebelum hari H, saat kami sarapan, aku menunjukkan konsep dekorasi yang sudah final. Dia hanya melirik sekilas sambil mengunyah roti bakarnya dengan terburu-buru. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan terima kasih, apalagi pelukan hangat. Warnanya terlalu pucat. Komentarnya datar, tanpa menatap mataku. Pastikan nanti lampunya lebih terang. Aku mengundang Pak Handoko dan investor lainnya. Jangan bikin malu. Pesta ini harus terlihat. Wah. Jangan sampai mereka berpikir aku sedang bangkrut. Hanya itu. Kekhawatirannya hanya pada citra dirinya di mata orang lain. Tidak ada sedikitpun pertanyaan, kamu tidak capek mengurus ini sendirian? Atau, terima kasih sudah membantuku. Hatiku mencelos, namun buru-buru kusingkirkan perasaan itu. Mungkin dia memang sedang sangat stres, hiburku dalam hati. Obsesinya agar pesta ini terlihat sempurna di mata orang lain begitu tinggi, seolah pesta ini adalah topeng untuk menutupi keretakan yang sedang terjadi di fondasi keuangannya, dan mungkin, rumah tangga kami. Siang itu, aku memutuskan untuk mampir ke kantornya. Ada dokumen asuransi yang perlu dia tanda tangani, dan aku pikir sekalian membawakan makan siang favoritnya, nasi padang dengan rendang yang bumbunya pekat. Aku ingin memberinya kejutan kecil, berharap bisa mencairkan suasana beku di antara kami. Langkahku ringan saat memasuki lobi kantornya yang bergaya minimalis. Karyawan-karyawan menyapaku dengan ramah, meski aku menangkap beberapa tatapan yang sulit kuartikan. Apakah itu rasa kasihan? Atau hanya perasaanku saja? Aku langsung menuju ruangannya tanpa mengetuk, kebiasaan lama yang mungkin seharusnya mulai kuubah. Ruangan itu kosong. Arif tidak ada di kursinya. Namun, layar komputernya masih menyala, menampilkan browser yang terbuka. Aku meletakkan bungkusan nasi padang di meja tamu, dan berniat meletakkan dokumen di meja kerjanya. Saat itulah, mataku tertumbuk pada layar monitor. Sebuah situs belanja barang mewah online sedang terbuka. Di sana, terpampang jelas bukti transaksi pembelian sebuah gaun malam.
Gaun itu indah sekali, berwarna merah marun dengan potongan dada rendah yang sangat berani, bertabur kristal Swarovski di bagian pinggangnya. Harganya fantastis, belasan juta rupiah. Jantungku berdegup kencang. Senyum tipis terbit di bibirku. Apakah ini kejutan untukku? Apakah di balik sikap dinginnya, dia sebenarnya mempersiapkan hadiah anniversary yang spesial? Tanganku gemetar saat meraih mouse untuk melihat detail pengirimannya. Rasa hangat yang sempat menjalar di dadaku, seketika berubah menjadi es yang menusuk tulang. Alamat pengiriman bukan ke rumah kami. Bukan juga ditujukan atas namaku. Paket itu dikirimkan langsung ke alamat kantor ini, namun penerimanya tertulis jelas, untuk bidadariku, Sisi. Duniaku seakan berhenti berputar selama beberapa detik. Napas terasa sesak, seolah pasokan oksigen di ruangan itu tiba-tiba habis. Sisi? Siapa Sisi? Dan ukuran gaun itu? Size S. Aku menunduk menatap tubuhku sendiri. Setelah 10 tahun dan mengurus rumah tangga serta bisnis sampingan, tubuhku lebih berisi. Aku biasa memakai ukuran L. Jelas, gaun merah mewah itu bukan untukku. Suara langkah kaki mendekat membuatku tersentak. Aku buru-buru meminimalkan jendela browser itu dan mundur beberapa langkah, berpura-pura sedang merapikan dokumen di meja. Arif masuk sambil menelepon, suaranya terdengar lembut, nada yang sudah lama hilang saat dia berbicara denganku. Iya, sayang. Nanti pasti sampai kok. Sabar ya, ucapnya mesra, lalu terkejut saat melihatku berdiri di sana. Wajahnya berubah drastis, dari hangat menjadi kaku dan dingin dalam sekejap mata. Dia mematikan sambungan telepon dengan cepat. Ngapain kamu di sini? Tanyanya ketus, tanpa basa-basi. Aku berusaha menahan gemuruh di dadaku. Tanganku mengepal kuat di samping tubuh, kuku-kukuku menancap ke telapak tangan untuk mengalihkan rasa sakit di hati. Aku bawakan makan siang. Dan ada dokumen asuransi yang harus kamu tanda tangani. Arif mendengus, berjalan melewati aku menuju kursi kebesarannya. Kan bisa dikirim lewat kurir. Nggak usah repot-repot datang. Aku sibuk. Dia bahkan tidak melirik bungkusan nasi padang yang kubawa. Mataku panas, tapi aku menolak menangis di sini. Baiklah. Aku letakkan di meja. Jangan lupa dimakan. Aku berbalik, melangkah keluar dengan kaki yang terasa berat seperti digelayuti timah. Di balik pintu yang tertutup, aku masih sempat mendengar dia kembali menelepon. Sudah pergi kok. Iya, nanti malam kita coba fitting ya. Air mataku jatuh setetes saat masuk ke dalam lift. Jadi, di saat dia mengeluh bisnisnya lesu dan membiarkanku menanggung biaya pesta puluhan juta, dia masih sanggup membelikan gaun belasan juta untuk wanita lain? Rasa sakit itu perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih panas dan membakar. Amarah. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Jika dia ingin bermain api di perayaan 10 tahun pernikahan kami, maka aku akan memastikan dia terbakar habis. Aku tidak membatalkan pesanan catering. Aku tidak membatalkan sewa gedung. Aku justru menelepon event organizer. Halo, Mbak? Ya, ini saya. Tolong pastikan spotlight panggung nanti benar-benar terang ya. Saya ingin semua orang bisa melihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana nanti. Oh ya, dan pastikan mikrofonnya berfungsi sempurna. Akan ada pidato yang sangat penting. Aku akan melanjutkan sandiwara ini. Aku akan melihat sejauh mana Arif berani mempermalukanku. Dan saat-saat itu tiba, aku akan pastikan dia menyesal pernah meremehkan wanita yang selama ini menjadi tulang punggung hidupnya. Persiapan pesta ini memang mencurigakan, tapi persiapan kehancurannya jauh lebih matang dari yang dia duga. Hari yang dinanti, atau lebih tepatnya, hari penghakiman, akhirnya tiba. Grand Ballroom Hotel sudah dipenuhi tamu undangan. Rekan-rekan bisnis Arif, keluarga besarku, keluarga besar Arif, serta teman-teman sosialitaku, semuanya hadir dengan balutan busana terbaik mereka. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi bunga segar memenuhi udara. Musik jazz ringan mengalun dari sudut ruangan, menciptakan suasana elegan yang seharusnya menenangkan. Aku berdiri menyambut tamu di dekat pintu masuk sendirian. Ya, sendirian. Suamiku, sang raja pesta malam ini, belum menampakkan batang hidungnya.
Padahal acara sudah harus dimulai 15 menit yang lalu. Tamu-tamu mulai bertanya-tanya. Suamimu mana, Jeng? Kok sendirian aja kayak pagar ayu? Tanya salah satu teman arisanku dengan nada bercanda yang sedikit menyengat. Biasa, urusan bisnis mendadak. Sebentar lagi sampai, jawabku dengan senyum palsu yang sudah kulihat berlatih ratusan kali di depan cermin. Di dalam hati, aku berteriak. Aku tahu dia tidak sedang mengurus bisnis. Firasatku mengatakan dia sedang menjemput bencana yang akan dia bawa ke tengah pesta ini. Aku mengenakan gaun sutra berwarna biru tua yang elegan namun sopan, pilihan yang kontras dengan gaun merah yang kulihat di layar komputernya tempo hari. Tiba-tiba, dengungan percakapan di ruangan itu meredup. Suara musik seolah mengecil, tergantikan oleh suara bisik-bisik yang menjalar cepat seperti api menyambar bensin. Semua mata tertuju ke pintu masuk utama yang terbuka lebar. Di sana, berdirilah suamiku, Arif. Dia tampak gagah dengan setelan jas hitam slim fit yang kubelikan bulan lalu. Namun, bukan itu yang membuat semua orang menahan napas. Di lengannya, menggelayut manja seorang wanita muda yang asing. Wanita itu mengenakan gaun merah marun. Gaun yang sama. Potongannya sangat rendah, memamerkan kulitnya yang putih namun terlihat tidak pada tempatnya di acara formal yang elegan ini. Riasan wajahnya tebal, lipstiknya merah menyala, dan tatanan rambutnya terlalu tinggi, seolah dia akan pergi ke klub malam, bukan ke acara anniversary pernikahan. Dia, Sisi. Aku mematung di tempatku. Meski sudah menduga, melihatnya secara langsung tetap saja menghantam ulu hatiku. Arif berjalan dengan dagu terangkat tinggi, seolah membawa trofi kemenangan, bukannya selingkuhan. Dia sama sekali tidak terlihat bersalah. Dia menggandeng wanita itu melewati kerumunan tamu yang ternganga, langsung menuju ke arahku, lalu melewatinya begitu saja menuju meja VIP yang terletak paling depan, tepat di depan panggung. Darahku mendidih. Dia bahkan tidak menyapaku. Dia memperlakukanku seolah aku adalah panitia acara, bukan istrinya. Aku menarik napas dalam, menegakkan bahu, dan menyusul mereka ke meja VIP. Teman-temanku menatapku dengan pandangan horor bercampur kasihan. Itu siapa? Bisik tanteku saat aku melewatinya. Aku hanya menggeleng pelan. Sesampainya di meja VIP, Sisi sudah duduk dengan gaya yang dibuat-buat. Dia menghempaskan tubuhnya ke kursi, lalu menatap sekeliling dengan pandangan meremehkan. Mas, kok kursinya agak keras ya? Gak ada bantalnya? Rengeknya dengan suara yang dibuat seimut mungkin, namun terdengar melengking di telingaku. Arif, dengan sigap yang tak pernah ia tunjukkan padaku selama 5 tahun terakhir, langsung memanggil pelayan. Mas, tolong carikan bantal sofa atau apa kek. Istri tamu saya kurang nyaman. Pelayan itu tampak bingung, namun mengangguk sopan dan berlalu. Aku duduk di kursi di seberang mereka. Arif akhirnya menatapku. Tatapannya dingin, menantang. Kenapa pestanya belum mulai? Tamu-tamu sudah bosan. Kita menunggumu, Mas, jawabku tenang, mataku beralih ke Sisi yang kini sibuk dengan kukunya yang penuh hiasan rhinestone. Sisi menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala, lalu mendengus pelan. Oh, ini istrinya Mas Arif? Kirain WO-nya. Bajunya kayak ibu-ibu pengajian, komentarnya pedas, sengaja dikeraskan agar orang di meja sebelah mendengar. Wajahku panas, tapi aku menahan diri. Selamat datang. Maaf kalau selera saya terlalu sopan untuk standar kamu. Sisi melotot, lalu kembali merengek pada Arif. Mas, tuh kan, dia nyindir aku. Katanya kamu bilang dia orangnya nerimo. Sudah. Jangan diladeni. Arif menepuk punggung tangan Sisi dengan lembut, lalu menatapku tajam. Jaga bicaramu. Sisi ini tamu istimewa. Tamu istimewa. Kata-kata itu berputar di kepalaku. Pelayan datang membawakan hidangan pembuka, prawn cocktail. Sisi menatap udang di piringnya dengan jijik. Ih, ini masih ada kulit ekornya? Mas, bukain dong. Aku nggak bisa ngupasnya, nanti kuku aku rusak. Kemarin baru manicure mahal lo, rengeknya lagi. Dia menyodorkan piringnya ke wajah Arif. Dan apa yang dilakukan suamiku? Pria yang di rumah bahkan jarang mau mengambilkan air minumnya sendiri itu, kini dengan telaten memotong ekor udang menggunakan pisau dan garpu, lalu menyuapkannya ke mulut Sisi.
"Ah, nah, enak kan?" tanya Arif seperti sedang membujuk balita makan. "Kurang asin ah. Mas, mintain garam dong. Atau saus sambal gitu." "Masa hotel bintang 5 makanannya hambar gini?" keluh Sisi sambil mengunyah dengan mulut sedikit terbuka. Terdengar bisik-bisik di meja belakang kami. "Itu perempuan simpanannya? Ya ampun, norak banget. Kok Arif mau ya sama yang begitu? Nurma kan jauh lebih berkelas. Lihat tuh, minta ambilin tisu aja harus Arif yang gerak. Manja banget, gak punya tangan apa." Telingaku menangkap semua itu. Arif tampaknya terlalu sibuk melayani Tuan Putri, barunya hingga tidak sadar bahwa dia sedang menjadi bahan tertawaan. Sisi benar-benar definisi benalu yang tidak tahu diri. Dia tidak hanya menempel, tapi juga menuntut dilayani Bak Ratu padahal etika dasarnya nol besar. Dia membentak pelayan yang telat menuangkan air, menumpahkan sedikit saus di taplak meja dan tidak minta maaf. Bahkan dengan lantang mengkritik dekorasi bunga lili yang katanya seperti kuburan. "Mas, nanti kalau kita nikah, bunganya mawar merah aja ya. Jangan putih pucat gini, bawa sial," celotehnya tanpa dosa. Kalimat itu seperti petir di siang bolong bagi siapapun yang mendengarnya. Nikah? Di acara ulang tahun pernikahan istri sah? Keberanian? Atau kebodohan? Wanita ini benar-benar di luar nalar. Aku menatap Arif, menunggu dia menyangkal atau setidaknya menegur Sisi. Saat itu juga, sisa-sisa rasa hormatku pada Arif menguap tanpa bekas. Pria di hadapanku ini bukan lagi suami yang kucintai. Dia hanyalah orang asing yang sedang mabuk kepayang pada ilusi. Dia pikir dia sedang pamer, padahal dia sedang mempertontonkan kebodohannya sendiri. MC di panggung mulai berbicara, membuka acara dengan salam yang meriah. "Selamat malam hadirin sekalian. Mari kita sambut pasangan yang berbahagia malam ini, Bapak Arif dan Ibu." MC itu terdiam sejenak, melihat situasi canggung di meja VIP di mana Arif justru sedang sibuk mengelap sudut bibir Sisi dengan tisu. "Mas, dipanggil tuh," tegurku datar. Arif berdiri, tapi dia tidak mengulurkan tangan padaku. Dia merapikan jasnya, menatapku dengan pandangan merendahkan yang belum pernah kulihat sejelas ini. "Kamu duduk saja di sini," bisiknya tajam. "Biar aku yang naik. Ada yang perlu aku sampaikan pada semua orang. Sudah waktunya mereka tahu siapa yang sebenarnya berharga di hidupku." Dia melangkah menuju panggung dengan percaya diri, namun, bukan rasa sedih yang kurasakan, melainkan adrenalin yang mulai memuncak. Dia ingin bermain di panggung? Baik, biarkan dia naik. Semakin tinggi dia memanjat, semakin sakit rasa jatuhnya nanti. Aku melirik tas kerjaku yang ada di bawah meja. Di sana, sebuah map berisi dokumen-dokumen legal sudah siap menanti gilirannya untuk berbicara. Suara dengungan feedback mikrofon yang melengking sejenak membuat seluruh tamu undangan menutup telinga. Arif berdiri di tengah panggung, di bawah sorotan lampu spotlight yang sangat terang, sesuai permintaanku. Dia terlihat berkeringat, mungkin karena gugup atau karena alkohol yang sempat dia tenggak sebelum naik, tapi matanya memancarkan keberanian yang nekat. Hening. Ratusan pasang mata menatapnya. Biasanya, di momen seperti ini, seorang suami akan memanggil istrinya, mengucapkan terima kasih atas 1 dekade kebersamaan, dan mungkin memberikan bunga. Tapi Arif justru tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang dan hampa. "Selamat malam semuanya," suaranya menggema lewat speaker kualitas terbaik yang kusewa. "Terima kasih sudah datang. Malam ini, kalian semua berpikir kita akan merayakan 10 tahun pernikahan saya dengan wanita itu." Dia menunjuk ke arahku dengan jari telunjuknya yang kasar. Tanpa rasa hormat, tanpa sedikit pun kelembutan. Aku tetap duduk tegak, menatapnya lurus-lurus. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena menahan ledakan amarah yang siap kutumpahkan. 10 tahun, lanjut Arif, kini nadanya berubah menjadi keluhan. "Kalian tahu rasanya hidup 10 tahun dengan wanita yang merasa dirinya paling benar? Wanita yang sok pintar, sok mengatur, dan selalu merasa lebih hebat dari suaminya." Gumaman kaget mulai terdengar dari para tamu. Beberapa kolega bisnis Arif terlihat saling pandang dengan wajah bingung. Orang tua kami, baik orang tuaku maupun mertuaku, tampak pucat pasi di meja keluarga. Ibu mertuaku bahkan terlihat memegangi dadanya.
Namun Arif tidak peduli. Dia sedang mabuk oleh egonya sendiri. Aku bosan, teriaknya tiba-tiba, membuat suasana makin tegang. Aku bosan pulang ke rumah dan disambut oleh manajer, bukan istri. Aku bosan dengan wanita mandiri yang merasa tidak butuh laki-laki. Apa gunanya aku sebagai suami kalau dia bisa melakukan semuanya sendiri? Membetulkan genteng sendiri, mengurus investasi sendiri, bahkan menyetir mobil sendiri. Logika macam apa itu? Aku melakukan semua itu karena dia tidak pernah mau repot. Karena dia terlalu malas. Tapi di matanya, kemandirianku adalah penghinaan bagi kejantanannya. Arif menarik napas panjang, lalu tersenyum lebar ke arah meja VIP di mana Sisi duduk sambil melambai-lambaikan tangan genit. Karena itu, malam ini aku ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Aku sudah menemukan wanita yang benar-benar wanita. Wanita yang lembut, yang manja, yang membuatku merasa dibutuhkan sebagai laki-laki sejati. Wanita yang memandangku sebagai raja, bukan sebagai mitra bisnis. Dia mengulurkan tangannya ke arah Sisi. Sisi, sayang, naiklah ke sini. Biar semua orang melihat bidadari yang sebenarnya. Duniaku terasa melambat saat melihat Sisi berdiri dengan bangga. Dia membetulkan letak gaun merahnya yang terlalu ketat, lalu berjalan melenggak-lenggok menuju panggung. Bunyi hak tinggi sepatunya yang beradu dengan lantai marmer terdengar begitu angkuh. Dia tersenyum lebar, seolah ini adalah panggung kemenangan pagian show, sama sekali tidak sadar bahwa dia sedang menghancurkan sebuah rumah tangga di hadapan ratusan saksi. Saat Sisi sampai di atas panggung, Arif langsung merangkul pinggangnya posesif. Sisi menyandarkan kepalanya di bahu Arif, menatapku dengan tatapan mengejek yang begitu kentara. Lihat, kata Arif bangga, mendekatkan mikrofon ke bibirnya lagi. Dia butuh aku. Dia tidak bisa apa-apa tanpa aku. Dan itulah yang kucari. Mulai detik ini, aku nyatakan bahwa pernikahanku dengan Nurma sudah berakhir secara batin. Aku memilih Sisi. Tamu-tamu terkesiap. Suara gelas pecah terdengar dari salah satu meja di belakang. Mungkin ada yang saking kagetnya sampai menjatuhkan minuman. Tapi Arif belum selesai. Dia menyimpan bom terbesarnya untuk yang terakhir. Dia menatapku tajam, matanya penuh dengan kebencian yang tidak beralasan. Dan untuk kamu, Nurma, suaranya menggelegar. Malam ini nikmatilah pesta perpisahanmu. Besok pagi, aku mau kamu angkat kaki dari apartemen kita. Kemasi barang-barangmu. Aku dan Sisi yang akan tinggal di sana. Sisi butuh tempat yang layak dan nyaman untuk kami memulai hidup baru. Kamu kan wanita mandiri, wanita karir yang hebat, pasti gampang cari kontrakan, kan? Sisi tertawa kecil di sebelah mikrofon, suaranya terdengar melengking dan menyakitkan. Iya, Mbak Nurma. Maaf ya, aku nggak biasa tinggal di tempat sempit. Mas Arif bilang apartemen itu view-nya bagus. Cocok buat aku bikin konten, celetuk Sisi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Bukan karena sedih diceraikan, aku justru bersyukur sampah itu membuang dirinya sendiri. Tapi karena keberaniannya mengusirku dari rumahku sendiri. Rumah yang setiap sentimeter perseginya kubayar dengan keringatku. Arif menatapku dengan dagu terangkat, menunggu reaksiku. Dia mengharapkan aku menangis, histeris, memohon-mohon di kakinya agar tidak diceraikan, atau mungkin berlari keluar ruangan sambil menutupi wajah karena malu. Dia ingin melihatku hancur. Dia ingin menikmati kemenangannya di atas penderitaanku. Tapi dia salah besar. Dia lupa siapa yang dia hadapi. Dia lupa bahwa wanita yang dia sebut, sok pintar, ini adalah wanita yang selama ini menyelamatkan lehernya dari jeratan hutang berkali-kali. Aku tidak menangis. Setetes pun air mata tidak akan kubuang untuk pria semacam ini. Perlahan, aku berdiri dari kursiku. Gerakanku tenang, terkontrol, dan penuh wibawa. Aku meraih tas kerjaku, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Suasana hening mencekam. Semua mata kini beralih padaku. Aku melangkah menuju panggung. Bukan dengan langkah gontai orang yang kalah, melainkan dengan langkah tegap seorang eksekutor. Bunyi heelsku terdengar tegas. Tak, memecah keheningan ballroom. Arif terlihat sedikit bingung melihat reaksiku yang datar. Sisi mengeratkan pelukannya di lengan Arif, mungkin mulai merasakan aura yang tidak enak. Mau apa kamu?
Tanya Arif lewat mikrofon saat aku sudah menaiki anak tangga panggung. Jangan bikin drama di sini. Terima saja nasibmu. Aku tersenyum tipis. Senyum yang sangat dingin. Sampai di hadapannya, aku tidak menjawab. Dengan gerakan cepat yang tak sempat dia antisipasi, tanganku terulur dan merebut mikrofon dari genggamannya. Srek. Mikrofon kini berpindah tangan. Arif terlonjak kaget. Tangannya kosong melompong di udara. Sisi memeki kaget. Kini, panggung itu milikku. Dan pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Mikrofon terasa dingin dan berat di tanganku, namun memberiku kekuatan yang luar biasa. Aku berdiri di sana, di samping dua manusia yang baru saja berusaha menginjak harga diriku, dan menatap lautan manusia di hadapanku. Wajah-wajah tamu undangan campur aduk. Ada yang kaget, ada yang marah, ada yang menatapku dengan dukungan penuh. Aku melihat ibu mertuaku menangis di pelukan ayah mertuaku. Maafkan aku, ibu, batinku, tapi putramu harus diberi pelajaran. Aku menarik napas dalam, membiarkan oksigen memenuhi paru-paruku, menenangkan detak jantungku agar suaraku terdengar stabil dan jernih. Aku tidak akan berteriak. Orang yang memegang kebenaran tidak perlu berteriak untuk didengar. Terima kasih, Mas Arif, atas pidatonya yang sangat jujur. Mulaku dengan nada tenang, namun ketajamannya setara silet. Suaraku menggema jernih ke seluruh ruangan, kontras dengan teriakan emosional Arif sebelumnya. Aku menoleh ke arah Arif yang wajahnya kini memerah menahan marah, dan Sisi yang menatapku dengan bibir mencebik. Kamu bilang kamu bosan dengan wanita mandiri? Tanyaku retoris, lalu kembali menatap hadirin. Hadirin sekalian, suami saya, ralat, calon mantan suami saya, baru saja mengatakan dia ingin mengusir saya dari apartemen besok pagi. Alasannya? Karena wanita di sebelahnya butuh tempat yang layak. Terdengar dengungan cemoohan dari para tamu yang ditujukan pada Arif. Tapi ada satu detail kecil yang sepertinya Mas Arif lupa. Lanjutku, sambil mengangkat map biru yang kubawa. Perlahan, aku membuka map itu dan mengeluarkan sertifikat hak milik apartemen yang asli. Kertas itu berkerut terkena sorotan lampu, namun tulisan di dalamnya jelas. Aku menoleh pada Arif, menatap tepat ke manik matanya yang mulai terlihat goyah. Mas, kamu lupa ingatan atau memang tidak pernah mau membaca dokumen? Apartemen di bilangan Jakarta Selatan itu, tempat kita tinggal selama 5 tahun terakhir, itu bukan harta gono gini. Itu warisan dari almarhum ayahku. Sertifikat hak milik atas nama Nurma Andini. Bukan Arif, bukan kita berdua. Arif ternganga. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar. Wajahnya yang tadi merah padam kini berangsur memucat. Dia tampak seperti orang yang baru saja ditampar hantu. Apa? Desis Sisi pelan, tapi mikrofon di tanganku cukup sensitif untuk menangkapnya. Mas, katanya itu punya kamu. Aku mengabaikan Sisi dan melanjutkan seranganku. Aku mengeluarkan lembaran kertas berikutnya. Bukti transfer bank. Kamu bilang kamu yang menanggung hidupku? Kamu bilang kamu ingin menjadi laki-laki sejati yang dibutuhkan? Aku tertawa kecil, tawa yang penuh ironi. Mari kita luruskan faktanya di depan semua orang, supaya tidak ada fitnah. Mobil Pajero Sport yang kamu bawa ke sini dengan gagahnya tadi, BPKB-nya masih di leasing, kan? Dan siapa yang membayar cicilannya setiap bulan sebesar 12 juta rupiah dari rekening pribadinya? Saya. Aku menjatuhkan kertas bukti transfer itu ke lantai, tepat di dekat kaki Arif yang memakai sepatu pantofel mengkilap. Uang muka untuk sewa gedung hotel mewah ini, 50 juta rupiah. Siapa yang transfer? Saya. Karena kartu kreditmu over limit, Mas. Ingat saat kasirnya menolak kartumu dan kamu meneleponku dengan panik minta ditransfer? Aku masih simpan bukti chatnya. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipis Arif. Dia mencoba merebut mikrofon dariku, tapi aku berkelit dengan gesit. Jangan sentuh aku. Bentakku tegas tanpa mikrofon, namun cukup keras untuk membuatnya mundur. Aku kembali berbicara ke mikrofon. Dan kamu, Sisi, kataku, kini menatap wanita berbaju merah itu. Sisi tersentak kaget, matanya melotot. Kamu tadi bilang kamu tidak bisa kerja? Kamu butuh laki-laki untuk menghidupimu? Tanyaku dengan nada kasihan yang dibuat-buat. Sayang sekali.
Kamu memilih laki-laki yang salah. Laki-laki di sebelahmu ini, yang kamu banggakan sebagai raja, sebenarnya tidak punya kerajaan apa-apa. Perusahaannya sedang kolaps. Hutangnya menumpuk di 3 bank berbeda. Dia bahkan meminjam uang tabungan hajiku bulan lalu untuk membayar gaji karyawannya. Suasana di dalam ballroom pecah. Suara riuh rendah tamu undangan tak terbendung lagi. Mereka tertawa, menggelengkan kepala, dan menunjuk-nunjuk Arif. Topeng kesuksesan yang selama ini Arif bangun dengan susah payah, hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Bohong, teriak Arif, suaranya serak dan putus asa tanpa mikrofon. Itu semua bohong. Dia cuma mau mempermalukan aku. Bohong? Aku mengangkat alisku. Silakan cek mutasi rekeningmu sekarang kalau berani. Atau telepon manajer keuanganmu. Oh tunggu, manajer keuanganmu ada di sini. Aku menunjuk Pak Budi, staf keuangan Arif yang duduk di pojok ruangan. Pak Budi hanya menunduk malu, tidak berani membela bosnya karena dia tahu aku berkata benar. Aku kembali menatap Sisi yang kini wajahnya sepucat kertas. Pesona angkuhnya lenyap tak berbekas. Dia menatap Arif dengan pandangan horor, seolah baru sadar dia sedang memeluk bom waktu, bukan tambang emas. Jadi, Sisi. Ucapku lembut namun mematikan. Kalau besok kamu mau pindah ke apartemen itu, silakan saja. Tapi kamu harus bayar sewa ke aku. Harga pasaran sewa di sana 20 juta per bulan. Dan Mas Arif, kalau kamu mau keluar dari apartemen, silakan. Tapi jangan harap kamu bisa bawa mobil itu. Kunci mobilnya ada di tasku, dan kunci cadangannya sudah kupegang. Kamu bisa pulang naik taksi online. Itu pun kalau kamu masih punya saldo di dompet digitalmu. Arif gemetar. Kakinya tampak lemas. Dia melihat ke sekeliling, mencari dukungan, tapi tidak ada satupun mata yang menatapnya dengan hormat. Kolega bisnisnya memalingkan wajah, jijik melihat betapa dia memalsukan gaya hidupnya. Keluarganya menunduk malu. Kamu tega melakukan ini? Bisik Arif, suaranya bergetar hebat. Di hari ulang tahun pernikahan kita? Kamu yang memulainya, Mas, jawabku dingin, mematikan saklar mikrofon agar hanya dia yang bisa mendengar kalimat terakhirku. Kamu yang memilih untuk membawa pelacur ini ke pestaku. Kamu yang memilih untuk berteriak mengusirku. Aku hanya melayanimu. Aku hanya memberikan apa yang kamu minta, kejelasan posisi. Aku menyalakan mikrofon lagi untuk penutupan. Hadirin sekalian, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Pesta sudah selesai. Makanannya silakan dinikmati, karena itu sudah lunas saya bayar. Tapi untuk drama rumah tangga ini, episode terakhirnya sudah tayang malam ini. Aku meletakkan mikrofon itu di atas meja kecil di panggung, tepat di sebelah gelas champagne yang belum sempat diminum Arif. Tanpa menoleh lagi, aku berbalik dan berjalan menuruni panggung. Di belakangku, aku mendengar suara Sisi mulai merengek panik. Mas, apa maksudnya ini? Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang apartemen itu punya kamu. Kalau kamu miskin, aku mau makan apa? Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa bahuku sangat ringan. Beban untuk menjaga citra suami yang tidak tahu diri itu sudah terangkat. Aku berjalan keluar ballroom dengan kepala tegak, meninggalkan dua benalu itu saling memangsa satu sama lain di atas panggung kehancuran mereka sendiri. Langkahku terhenti tepat di anak tangga terakhir panggung. Bukan karena aku ragu, melainkan karena suara pekikan melengking dari arah belakangku menahan kakiku untuk melangkah lebih jauh. Panggung yang tadinya menjadi tempat eksekusi harga diri suamiku, kini berubah menjadi arena sirkus yang menggelikan. Aku berbalik perlahan, melipat tangan di dada, dan menyaksikan pemandangan yang mungkin akan menjadi kenangan paling memuaskan seumur hidupku. Di atas sana, Sisi, wanita yang baru saja dipamerkan sebagai bidadari, dan wanita yang benar-benar membutuhkan laki-laki, kini terlihat seperti cacing kepanasan. Wajahnya yang tertutup riasan tebal itu pucat pasi, namun matanya menyala penuh kepanikan yang nyata. Dia mencengkeram kerah jas mahal Arif dengan kedua tangannya, mengguncang tubuh suamiku itu dengan kasar. Hilang sudah kelembutan palsu dan gaya manja yang tadi dia pertontonkan. Mas, jawab aku, teriak Sisi, suaranya cempreng dan menyakitkan telinga karena dia berteriak tepat di depan mikrofon yang masih menyala di meja.
Yang dibilang istri kamu itu bohong, kan? Kamu bilang kamu bos besar. Kamu bilang apartemen itu punya kamu pribadi. Kamu bilang mobil itu lunas. Arif tampak kewalahan. Wajahnya merah padam, keringat sebesar biji jagung mengalir deras dari pelipisnya. Dia berusaha melepaskan cengkeraman Sisi, tapi wanita itu ternyata punya tenaga yang cukup kuat saat sedang panik. Sisi, dengerin dulu, SSST, malu dilihat orang. Nanti kita bicara di... Nggak mau, potong Sisi histeris. Dia menghentakkan kakinya seperti anak kecil yang tidak dibelikan permen. Aku nggak mau bicara nanti. Aku mau kejelasan sekarang. Mas, aku udah putusin pacarku yang anak pejabat demi kamu. Loh, kalau ternyata kamu miskin, terus aku gimana? Aku kan nggak bisa kerja, Mas. Gelak tawa mulai terdengar dari para tamu undangan. Awalnya hanya kikikan tertahan, tapi mendengar pengakuan polos nan bodoh dari Sisi, tawa itu meledak menjadi gemuruh yang riuh. Sisi benar-benar menelanjangi kebodohannya sendiri di depan ratusan orang elit. Dia secara tidak langsung mengakui bahwa dia hanya mengincar harta, dan parahnya lagi, dia terlalu bodoh untuk menyembunyikannya. Sisi tidak peduli orang-orang menertawakannya. Fokusnya hanya pada nasib dompetnya. Dia kembali mengguncang Arif. Mas, jawab dong. Bulan depan jatah skincare aku gimana? Biaya salon aku? Cicilan tas branded yang kamu janjiin mau lunasin minggu depan itu gimana? Kalau kamu diusir dari apartemen dan mobil ditarik, kita mau tinggal di mana? Di kontrakan? Ih, ogah banget. Aku alergi debu. Sisi, diam, bentak Arif akhirnya, kesabarannya habis. Dia menepis tangan Sisi dengan kasar sampai wanita itu terhuyung hampir jatuh. Bisa diam gak sih? Kamu bikin malu aku aja. Sisi terbelalak, seolah tak percaya dibentak. Air matanya mulai turun, tapi bukan air mata sedih, melainkan air mata kemarahan. Aku bikin malu? Hello? Kamu yang penipu. Kamu nipu aku, Mas. Kamu bilang kamu kaya raya, ternyata kamu cuma benalu yang numpang hidup sama istri. Kata-kata itu menohok Arif tepat di ulu hati. Mendengar kata, benalu, keluar dari mulut wanita yang justru adalah parasit sesungguhnya, sungguh sebuah ironi yang mematikan. Arif terdiam, mulutnya terkatup rapat, matanya nanar menatap sekeliling. Dia mencari simpati, tapi tidak ada satupun wajah ramah yang menyambutnya. Teman-teman sosialitaku di barisan depan mulai berbisik keras, sengaja agar terdengar. Ya ampun, ternyata cuma cari ATM berjalan. Kasihan banget si Arif, udah ninggalin berlian demi batu kali, batu kalinya ternyata kopong. Itu perempuan bego banget ya? Masa ngomong gitu di depan umum? Kelihatan banget gak punya otak. Padahal gayanya selangit, ternyata cuma modal tampang doang. Itu pun tampangnya dempul semua. Arif mendengar semua itu. Tubuhnya gemetar. Dia menatap Sisi dengan pandangan jijik, seolah baru sadar siapa monster yang dia bawa naik ke panggung. Jadi kamu cuma mau uangku? Katamu kamu cinta sama aku apa adanya? Katamu aku ini pahlawanmu? Sisi mendengus kasar, menghapus air matanya dengan punggung tangan agar maskaranya tidak luntur, meski sudah terlambat. Ya realistis aja dong, Mas. Cinta butuh makan. Cinta butuh glowing. Kalau kamu miskin, ngapain aku manja-manja sama kamu? Mending aku cari om-om lain yang lebih jelas. Jedar. Pengakuan itu adalah paku terakhir di peti mati harga diri Arif. Dia mundur selangkah, kakinya lemas. Pria yang tadi begitu sombong mengusirku, kini berdiri seperti kerupuk yang tersiram air. Hancur, layu, dan tidak berharga. Aku tertawa kecil dari bawah panggung. Sungguh drama yang jauh lebih seru daripada sinetron manapun. Arif menatapku, matanya memancarkan penyesalan yang mendalam. Dia melihatku berdiri tenang, anggun, dan tak tersentuh. Lalu dia melihat Sisi yang masih merengek soal tas branded. Perbandingan itu pasti membunuhnya perlahan. Nurma? Panggil Arif lirih, suaranya nyaris tak terdengar karena tertutup rengekan Sisi. Dia mencoba turun dari panggung mendekatiku, meninggalkan Sisi yang masih sibuk mengomel sendiri. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Wajah asli si benalu sudah terungkap.
Kini saatnya sang ratu membersihkan istananya dari sampah. Aku mengangkat tangan kananku, memberi isyarat pada kepala keamanan hotel yang sudah berdiri siaga di sudut ruangan sejak tadi. Kepala keamanan hotel, Pak Teguh, yang berbadan tegap dan mengenakan seragam safari hitam rapi, mengangguk hormat padaku. Dia mengerti kode itu. Aku sudah memberinya instruksi khusus sebelum acara dimulai. Jika terjadi keributan, akulah satu-satunya orang yang berhak memberi perintah, bukan Arif. Karena yang menandatangani kontrak sewa gedung adalah aku. Mas Arif, panggilku lantang, menghentikan langkahnya yang hendak mendekatiku. Suaraku membuat Sisi di atas panggung ikut terdiam. Arif berhenti, matanya berkaca-kaca. Nurma, maafkan aku. Aku hilaf. Sisi, dia ternyata tidak seperti yang aku bayangkan. Aku bisa jelaskan, Dek, kita bicara di rumah ya. Rumah? Potongku tajam. Rumah siapa yang kamu maksud? Apartemen itu milikku. Dan aku tidak ingat pernah mengundang orang asing masuk ke sana lagi. Aku berjalan mendekat, mengurangi jarak di antara kami, tapi tetap menjaga aura dingin yang tak tertembus. Tadi kamu memberikan ultimatum, kan? Kamu bilang besok aku harus keluar? Nah, karena aku istri yang baik, aku akan bantu mempercepat prosesnya. Tapi bukan aku yang keluar. Aku menunjuk pintu keluar Grand Ballroom yang besar dan megah. Kamu, dan benalu peliharaanmu itu, yang harus angkat kaki. Malam ini juga, detik ini juga. Baju-baju dan barang-barangmu sudah dikemas oleh asisten rumah tangga kita tadi sore, atas perintahku. Koper-kopermu sudah ada di pos satpam lobi apartemen. Jadi kamu tidak perlu repot-repot naik ke unit lagi. Wajah Arif berubah dari menyesal menjadi horor. Kamu sudah rencanakan ini? Kamu mengusirku? Aku hanya mengabulkan doamu, Mas. Kamu ingin bebas dari istri yang sok mengatur ini, kan? Selamat, kamu bebas. Aku menatap Pak Teguh. Pak, tolong amankan dua orang ini. Mereka membuat keributan dan mengganggu kenyamanan tamu-tamu saya. Pak Teguh dan 3 anak buahnya bergerak cepat. Mereka naik ke panggung, menghampiri Sisi yang melongo kaget. Apa-apaan ini? Jangan pegang-pegang. Gaun gue mahal, teriak Sisi saat seorang satpam memintanya turun. Maaf, Mbak. Silakan keluar dengan tertib atau kami paksa, ucap satpam itu tegas. Di sisi lain, Pak Teguh memegang lengan Arif. Mari, Pak Arif. Lewat sini. Lepasin. Saya ini yang punya acara. Saya suami Nurma. Arif memberontak, mencoba melepaskan diri. Dia menatapku memohon. Nurma, jangan begini. Di sini banyak kolega bisnisku. Pak Handoko ada di sana. Reputasiku bisa hancur. Nurma. Aku tersenyum miring. Reputasimu sudah hancur saat kamu naik ke panggung menggandeng wanita itu, Mas. Aku cuma membantu membersihkan sisanya. Arif menoleh ke arah meja bundar tempat Pak Handoko, investor terbesarnya, duduk. Pria parubaya itu menatap Arif dengan pandangan dingin dan penuh penilaian. Dia menggeleng pelan, lalu berdiri dan merapikan jasnya, memberi sinyal pada asistennya untuk pergi. Pak Handoko. Pak, tunggu, Pak. Ini salah paham, teriak Arif panik saat diseret mundur oleh keamanan. Pak Handoko berhenti sejenak, menatap Arif sekilas lalu berkata cukup keras. Saya tidak bisa mempercayakan investasi saya pada orang yang tidak bisa menjaga integritas rumah tangganya sendiri. Mengurus satu istri saja kamu gagal dan berkhianat, apalagi mengurus uang miliaran. Kerja sama kita batal. Duar. Kalimat itu jauh lebih menyakitkan daripada tamparanku. Itu adalah vonis mati bagi karir Arif. Dia lemah seketika, tidak lagi memberontak saat diseret keluar. Wajahnya kosong, tatapannya hampa. Sementara itu, Sisi masih membuat drama. Hak sepatunya patah saat dia mencoba menendang satpam, membuatnya jatuh terduduk di karpet merah dengan posisi yang sangat tidak elegan. Aduh, kakiku. Mas Arif, tolongin aku dong. Jangan diam aja. Kalian semua jahat. Gue laporin polisi loh. Silakan lapor, sahutku santai. Tapi pastikan kamu punya ongkos buat ke kantor polisi ya. Para tamu tertawa lagi melihat Sisi dipapah paksa, atau lebih tepatnya diseret setengah jalan,
keluar dari ruangan. Pemandangan gaun merah mewah yang terseret-seret di lantai sungguh kontras dengan keanggunan yang coba dia tampilkan di awal acara. Saat pintu besar ballroom akhirnya tertutup di belakang punggung Arif dan Sisi, keheningan sesaat menyelimuti ruangan. Namun, atmosfernya tidak lagi tegang. Udara terasa lebih bersih, lebih ringan. Aku berbalik menghadap para tamu. Ayah dan ibuku berdiri, menatapku dengan bangga. Ibu mertuaku masih menangis, tapi dia mengangguk pelan padaku, seolah merestui tindakanku membuang putranya yang durhaka. Maaf atas gangguan hiburannya, ucapku sambil tersenyum tulus kali ini. Sekarang, mari kita nikmati hidangan penutupnya. Dessert malam ini rasanya pasti jauh lebih manis. Musik orkestra kembali mengalun. Orang-orang kembali makan dan berbincang. Namun topik utamanya bukan lagi kasihan padaku, melainkan kekaguman. Malam itu, aku tidak hanya merayakan 10 tahun pernikahan yang gagal, tapi aku merayakan kelahiran kembali diriku sendiri. Tanpa Arif. Tanpa Benalu. Di luar sana, aku tahu neraka baru saja dimulai bagi mereka berdua. Tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa harga diri. Mari kita lihat seberapa besar cinta sejati yang mereka banggakan itu. Keheningan yang menyelimuti apartemenku malam itu terasa sangat berbeda. Biasanya, keheningan di rumah ini terasa sepi dan menekan, penuh dengan ketegangan tak terucap antara aku dan Arif. Namun malam ini, setelah aku mengusir dua manusia parasit itu dari hidupku, keheningan ini terasa seperti musik yang paling indah. Udara terasa bersih, seolah-olah racun yang selama ini menggerogoti dinding-dinding rumahku telah lenyap disedot keluar. Malam itu juga, aku langsung memanggil tukang kunci darurat untuk mengganti kode akses dan kunci pintu unit apartemen. Aku tidak mau mengambil risiko Arif menyelinap masuk dengan kunci cadangan yang mungkin dia sembunyikan. Aku juga memerintahkan asisten rumah tanggaku untuk membuang semua barang-barang pribadi Arif yang tersisa, sikat gigi, baju tidur bekas, hingga sandal rumahnya. Aku ingin rumah ini steril dari jejaknya. Berita tentang kejadian di pesta ulang tahun pernikahan itu menyebar lebih cepat daripada virus. Dalam waktu kurang dari 24 jam, nama Arif hancur di lingkaran bisnis kami. Para investor menarik diri, pemasok menuntut pelunasan tunai, dan karyawan-karyawannya mulai mengajukan resign massal karena tahu bos mereka tidak punya uang. Kebangkrutan Arif bukan lagi prediksi, melainkan fakta yang terjadi dalam sekejap mata. Lalu, bagaimana nasib pasangan di Mabuk Cinta itu? Aku tidak perlu menyewa detektif swasta untuk mengetahui betapa menderitanya hidup mereka sekarang. Dunia ini sempit, dan Sisi, si wanita yang katanya bidadari, itu terlalu bodoh untuk menjaga privasinya. Dia menjadikan media sosial sebagai buku harian keluh kesahnya, yang tentu saja menjadi tontonan gratis yang sangat menghibur bagiku dan teman-temanku. Melalui tangkapan layar yang dikirimkan oleh teman-temanku yang masih berteman dengannya di media sosial, karena aku sudah memblokirnya, aku bisa melihat dengan jelas runtuhnya istana pasir mereka. Mereka tinggal di sebuah kontrakan petak di daerah pinggiran kota yang padat dan kumuh. Dari foto yang tidak sengaja terunggah saat Sisi membuat video keluhan, terlihat cat dinding yang mengelupas, lantai ubin yang kusam, dan tumpukan kardus yang berantakan. Tidak ada lagi AC sentral yang dingin, tidak ada lagi kasur empuk kualitas hotel bintang 5, dan tentu saja, tidak ada view gedung pencakar langit. Yang ada hanya pemandangan jemuran tetangga dan suara bising motor yang lewat di depan gang sempit. Laporan dari mantan sopir Arif yang masih setia padaku memberikan gambaran yang lebih detail dan menyedihkan. Katanya, setiap hari terdengar teriakan dari kontrakan sempit itu. Ibu kalau lihat pasti ketawa campur kasihan. Bu, cerita Pak Maman, mantan sopir kami, saat mampir mengambil sisa gajinya padaku. Si Mbak Sisi itu, ya ampun, Bu nggak bisa apa-apa sama sekali. Kemarin dia coba masak air buat bikin mie instan karena mereka nggak punya uang buat beli makan di luar. Pancinya gosong, Bu. Dia lupa matiin kompor karena asyik main TikTok. Aku tertawa renyah mendengar cerita itu. Terus Arif gimana, Pak? Pak Arif stres berat. Bu, mukanya kusut, badannya kurus. Dia yang harus nyuci piring, dia yang harus nyapu. Si Mbak Sisi nggak mau nyentuh sapu, katanya takut tangannya kasar. Kerjanya cuma marah-marah minta dipasangin wifi karena kuota datanya habis. Bayangkan itu. Arif,
Pria yang dulu bahkan enggan mengambilkan segelas air untuk dirinya sendiri dan selalu menuntut dilayani Bak Raja, kini harus menjadi babu bagi selingkuhannya sendiri. Karma memang bekerja dengan cara yang puitis. Dia menginginkan wanita yang manja dan membutuhkannya. Bukan? Tuhan mengabulkan doanya dengan sangat harfiah. Sisi benar-benar membutuhkannya untuk segalanya. Untuk makan, untuk bersih-bersih, bahkan mungkin untuk membuang sampah. Hanya saja, Arif tidak punya uang untuk membiayai kemanjaan itu. Kisah lain yang tak kalah menggelikan datang dari grup arisan ibu-ibu komplek lama orang tua Arif. Kabarnya, Sisi pernah membuat keributan di warung sayur dekat kontrakan mereka. Dia merengek minta dibelikan sunscreen mahal seharga ratusan ribu. Padahal Arif sedang menghitung uang receh untuk membeli telur dan beras. "Mas, muka aku mulai kusam nih kena debu kontrakan kamu. Beliin skincare dong." "Masa istri kamu dibiarin buluk gini?" teriak Sisi di depan umum, tanpa rasa malu. Arif, yang dompetnya hanya berisi beberapa lembar uang ribuan, membentaknya di depan ibu-ibu yang sedang belanja. "Makan aja susah, kamu mikirin muka. Kamu pikir aku punya pohon duit? Kalau mau cantik, sana kerja." "Kok kamu nyuruh aku kerja? Dulu janjinya aku bakal jadi ratu." "Penipu," balas Sisi tak mau kalah. Pertengkaran itu menjadi tontonan warga. Arif yang dulu selalu menjaga wibawa dan gengsi, kini menjadi bahan gunjingan di warung sayur pinggiran. Dia pasti teringat padaku. Dia pasti membandingkan Sisi dengan aku. Dulu, aku selalu memastikan kulkas penuh, rumah bersih dan wangi, tagihan terbayar tepat waktu, dan pakaian kerjanya selalu licin tersetrika. Aku melakukan itu semua sambil bekerja mengurus bisnisku sendiri. Tanpa merengek. Tanpa menuntut hal-hal konyol. Sekarang, dia hidup di neraka yang dia pilih sendiri. Dia terjebak dengan seorang wanita yang tidak hanya menjadi beban finansial, tapi juga beban mental. Sisi tidak bisa menjadi teman diskusi saat Arif stres memikirkan hutang. Sisi tidak bisa membantunya mencari solusi saat bisnisnya hancur. Yang Sisi tahu hanya menuntut haknya sebagai wanita cantik yang harus dipelihara, tanpa sadar bahwa kecantikannya tidak bisa dimakan. Setiap kali aku membayangkan Arif duduk di lantai kontrakan yang keras, dikipasi angin panas dari kipas angin butut yang berbunyi krek-krek, sementara Sisi merepet di telinganya soal baju barunya yang kena noda, aku merasa puas. Sangat puas. Rasa sakit hatiku terbayar lunas. Ternyata melihat mantan suami menderita karena kebodohannya sendiri, jauh lebih nikmat daripada sekadar memenangkan gugatan harta gono gini. Aku mematikan ponselku, berhenti memantau drama kehidupan mereka sejenak. Aku punya bisnis yang harus dikembangkan dan hidup bahagia yang harus dijalani. Biarkan mereka membusuk di sana. Biarkan Arif menikmati setiap detik siksaan bersama bidadari, pilihannya yang ternyata adalah parasit penghisap darah. Ini baru permulaan dari penyesalannya, dan aku yakin, semakin hari, neraka itu akan terasa semakin panas baginya. 6 bulan telah berlalu sejak malam pesta yang menggemparkan itu. Waktu berputar begitu cepat bagiku, mungkin karena aku terlalu sibuk menikmati kehidupanku yang baru. Bisnis catering dan dekorasiku berkembang pesat. Ironisnya, skandal di pesta ulang tahun pernikahanku justru menjadi promosi gratis. Banyak orang penasaran dengan sosok istri yang membalas dengan elegan, dan ketika mereka tahu bisnisku, mereka justru kagum dengan profesionalitasku. Aku kini sedang sibuk mempersiapkan pembukaan cabang baru di pusat kota. Siang itu, aku baru saja selesai memimpin rapat dengan tim pemasaran. Saat aku melangkah keluar dari ruang rapat menuju lobi kantor baruku yang didominasi kaca dan marmer, resepsionis memanggilku dengan nada ragu. "Bu Nurma, maaf mengganggu. Ada tamu yang memaksa ingin bertemu Ibu." Sudah saya tolak karena tidak ada janji, tapi dia tidak mau pergi. Katanya penting sekali. Aku mengernyitkan dahi. "Siapa?" "Namanya Pak Arif, Bu." Jantungku berdesir pelan, bukan karena cinta, tapi karena rasa jijik yang tersisa. Aku menghela napas panjang, melirik jam tangan mahalku. Masih ada waktu 20 menit sebelum jadwal makan siang dengan klien. Mungkin ini saat yang tepat untuk menutup buku masa lalu sepenuhnya. Suruh dia masuk ke ruangan saya. 5 menit saja, perintahku dingin. Tak lama kemudian, pintu ruanganku terbuka.
Sosok yang masuk membuatku hampir tidak mengenalinya. Apakah ini Arif? Pria yang berdiri di hadapanku ini terlihat 10 tahun lebih tua dari usianya. Tubuhnya kurus kering, bahunya merosot seperti memikul beban bertonton. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan pomade mahal, kini agak gondrong dan kusam, bahkan terlihat beberapa helai uban yang mencolok. Pakaiannya astaga. Dia mengenakan kemeja kerja lamanya yang sudah pudar warnanya dan terlihat kusut, seolah tidak disetrika dengan benar. Sepatunya berdebu dan solnya terlihat tipis. Bau apek yang samar tercium saat dia melangkah mendekat, bau campuran keringat dan asap kendaraan, jauh berbeda dari aroma parfum Wodi mahal yang dulu selalu dipakainya. Dia berdiri canggung di depan meja kerjaku yang besar, meremas tangannya sendiri. Matanya menatap sekeliling ruanganku yang mewah dan dingin, lalu tatapannya berhenti padaku. Ada kerinduan, rasa malu, dan keputusasaan yang begitu dalam di sana. Nurma. Suaranya parau, pecah di tenggorokan. Kamu terlihat hebat. Aku tidak membalas pujiannya. Aku tetap duduk di kursi kebesaranku, tidak menawarinya duduk. Ada perlu apa? Waktuku tidak banyak. Arif menelan ludah susah payah. Dia maju selangkah, tapi tatapanku yang tajam membuatnya berhenti. Aku mau minta maaf, Nur. Sungguh. Aku bodoh. Aku hilaf. Sudah, tanyaku datar. Kalau cuma itu, silakan keluar. Tolong, Nurma. Jangan begini. Tiba-tiba dia menjatuhkan dirinya, berlutut di lantai marmer ruanganku. Air matanya mulai menetes, membuat jalur bersih di pipinya yang kusam. Aku nggak kuat, Nur. Aku nggak kuat hidup sama dia. Hidupku hancur. Aku menatapnya tanpa emosi. Pemandangan ini menyedihkan, tapi tidak menggugah hatiku. Bukankah dia wanita idamanmu? Yang manja? Yang membuatmu merasa jadi laki-laki sejati? Sindirku. Arif menggeleng kuat-kuat. Dia bukan wanita, Nur. Dia setan. Dia benalu. Kamu benar, dia nggak bisa apa-apa. Tiap hari kerjanya cuma marah-marah, minta duit, main HP. Rumah berantakan kayak kapal pecah. Baju aku nggak pernah dicuciin kalau aku nggak nyuci sendiri. Masak air aja gosong. Nur, tiap hari aku makan mie instan sampai lambungku sakit. Dia mendongak, menatapku dengan mata memerah. Aku kangen masakan kamu, Nur. Aku kangen rumah yang rapi. Aku kangen diskusi sama kamu. Aku sadar, cuma kamu yang bisa ngerti aku. Cuma kamu yang tulus. Sisi begitu uangku habis, dia mulai selingkuh. Nur. Dia sering chatting sama laki-laki lain, katanya nyari modal. Aku jijik sama dia. Jadi, kamu datang ke sini karena kamu sadar kamu mencintaiku, atau karena kamu butuh HTM berjalan dan pembantu gratis lagi? Tanyaku tajam. Arif terdiam, tertohok oleh kebenaran kalimatku. Kamu bukan merindukanku, Arif. Kamu merindukan fasilitas yang kuberikan. Kamu merindukan kenyamanan hidup yang kuciptakan untukmu. Kamu merindukan saat-saat di mana kamu bisa ongkang-ongkang kaki sementara aku membereskan semua kekacauanmu. Aku berdiri, mengambil sebuah amplop coklat tebal dari laci mejaku. Aku berjalan mendekatinya, lalu melemparkan amplop itu ke hadapannya. Itu akta cerai yang sudah resmi keluar dari pengadilan agama. Prosesnya cepat karena kamu tidak pernah datang memenuhi panggilan sidang. Hak asuh harta, semua aset, sudah sah menjadi milikku sesuai perjanjian pranikah dan bukti-bukti yang ada. Kamu sekarang resmi menjadi orang asing bagiku. Arif menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Harapannya untuk kembali, untuk numpang hidup lagi, hancur seketika. Nurma, tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Aku janji bakal berubah. Aku bakal usir Sisi. Kita mulai dari nol lagi, rintihnya mengibah. Nol? Aku tertawa sinis. Aku sudah di angka 100. Arif, kamu yang ada di minus. Aku tidak butuh beban untuk menyeretku turun lagi. Sekarang, keluar dari kantorku sebelum aku panggil keamanan. Dan jangan pernah perlihatkan wajahmu di depanku lagi. Arif tahu aku serius. Tidak ada lagi kelembutan di mataku, hanya ketegasan baja. Dengan langkah gontai dan air mata yang terus mengalir, dia memungut amplop itu.
Dia bangkit berdiri dengan susah payah, kakinya terlihat goyah. Dia menatapku untuk terakhir kalinya, tapi aku sudah memalingkan wajah kembali ke layar laptopku. Dia berjalan keluar, punggungnya terlihat begitu rapuh. Saat pintu tertutup, aku menarik napas lega. Selesai sudah. Sementara itu, aku bisa membayangkan apa yang menantinya di rumah. Arif akan pulang naik angkutan umum, berdesak-desakan dengan keringat orang lain, memegang amplop cerai yang menjadi bukti kegagalannya. Dia akan turun di gang sempit yang becek, berjalan menuju kontrakan petaknya yang panas. Dan saat dia membuka pintu yang engselnya sudah karatan itu, dia tidak akan disambut dengan senyum hangat atau segelas teh manis. Dia akan disambut oleh Sisi yang sedang tiduran di kasur tipis dengan masker wajah murah, berteriak tanpa menoleh, Mas, udah pulang? Mana duitnya? Beliin aku pulsa dong, darurat nih mau update status. Cepetan. Arif akan berdiri di sana, menatap wanita yang demi dirinya dia buang segalanya. Dia akan menyadari bahwa dia telah membuang berlian demi segenggam kerikil tajam yang kini melukai tangannya setiap detik. Penyesalan itu akan menjadi teman tidurnya malam ini, besok, dan selamanya. Dan bagiku, itu adalah akhir yang paling adil.